Sebelum anak tahu, kalau bisa kita harus tahu dulu. Kita harus lebih pinter dulu. Iya. Nah, kecintaan dia menulis itu sebenarnya dimulai dari kecintaan membaca dulu. Jadinya terus belajar juga ya Bun ya, untuk diri sendiri. Ada istilah menabung pangkal kaya, tapi sebenarnya saya kurang sepakat sama itu. Yang terkadang kita lupa dari pendidikan anak. Jadi tidak hanya sekedar mendidik. Kita nggak bisa pungkiri ya Mbak, dana pendidikan itu setiap tahun tuh semakin meningkat. Dan itu tidak bisa terjadi tiba-tiba ketika mereka remaja. Nggak bisa Mbak. Kata maaf itu kayaknya magic words ya Mbak, menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngopi, ngobrol pakai ilmu. Hai, sehat? Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Perkenalkan, saya Hilda, saya mewakili PJIA Malaysia. Hari ini senang sekali, insya Allah saya akan mendampingi teman-teman untuk ngobrol yang semoga membawa manfaat dan juga cara pandang baru. Masih di edisi Hari Pendidikan Nasional, episode kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk ngobrol tentang pendidikan anak dari POV orang tua. Biasanya kalau berbicara tentang pendidikan anak, nggak jauh-jauh nih dari sekolah, tugas anak, guru, kemudian keuangan, dan juga les-les. Padahal sebenarnya kalau dari pendidikan anak yang pertama adalah dari rumah, kita sebagai keluarga. Sebagai orang tua yang mendampingi anak di era digital, tantangan kita juga lebih besar. Teknologi berkembang pesat, media sosial mudah diakses, dan juga lingkungan yang semakin heterogen. Nah, kali ini saya ingin ngajak ngobrol santai dengan narasumber kita, dengan viewer. Nanti boleh ya tulis di komen kalau ada sesuatu yang relate atau ingin disampaikan supaya kita juga saling belajar. Jadi ikuti obrolan kita sampai akhir. Nah, sebelum pembahasan berikutnya, saya ingin mengenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Dian Mariesta. Selamat datang, Ibu. Terima kasih Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Nah, Ibu Dian ini adalah seorang ibu dari seorang putri. Beliau juga penulis buku anak. Beliau juga co-founder dari Kampus Keuangan Keluarga. Beliau akrab disapa Bu Bun Dian. Boleh ya saya panggilnya Bu Bun aja ya? Boleh, silakan. Oke, Bu Bun Dian sehat Ibu? Alhamdulillah. Anak-anak juga oke ya? Alhamdulillah. Nah, Bu Bun, kita kan lagi Hari Pendidikan Nasional Ibu Dian di Indonesia. Jadi obrolan kita nggak jauh dari pendidikan anak. Nah, bagaimana pendapat Bu Bun nih tentang rumah nih Bun? Karena tadi saya bahas di awal, sebenarnya pendidikan fondasinya adalah rumah dan keluarga. Bagaimana peran Bu Bun sebagai rumah untuk anak atau pendidikan awal untuk anak? Silakan Bun. Terima kasih Mbak Hilda. Sebenarnya kalau kita ngobrol soal pendidikan untuk anak dari rumah itu adalah salah satu hal yang sepatutnya itu memang setiap orang tua tuh harus punya dulu di diri mereka. Sejak awal. Dari awal ya? Iya, bahkan sejak sebelum punya anak kalau perlu. Sejak menikah. Atau bahkan mungkin sebelum menikah. Sebelum itu ya, perencanaan sebelum menikah nih. Betul, sudah punya pendapat, sudah punya pola pikir bahwa memang kita tidak hanya ibu sebenarnya. Ayah dan ibu adalah sebuah fondasi yang menjadi tonggak utama awal bagaimana nanti anak itu akan berkembang selanjutnya. Jadi memang sebagai orang tua itu nggak mudah ya Mbak. Jujur memang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Banyak sekali yang harus kita pikirkan. Dan sebagai orang tua kita harus punya ilmunya. Itu penting sekali untuk kita tahu bagaimana cara untuk mendidik anak. Kita sering mendengar kalau misalnya didiklah anak sesuai dengan zamannya. Iya, betul sekali. Ya kan? Jadi ketika pada saat orang tua kita dulu mendidik kita belum tentu bisa menerapkan hal yang sama kepada anak kita sekarang. Setuju. Gimana caranya? Nah, untuk tahu itu kita harus banyak belajar. Yang paling pertama dan paling utama itu adalah orang tua harus punya kesadaran untuk belajar, untuk memahami, tidak hanya memahami diri dia sendiri dulu sebagai orang tua, perannya sebagai orang tua itu apa yang harus dilakukan sebagai orang tua. Dan juga harus memahami sekarang, seperti yang Mbak Hilda tadi sampaikan di awal, lingkungan, digitalisasi, sosial media, sekarang itu anak-anak lingkungan seperti apa, mereka akan menghadapi lingkungan yang bagaimana ke depannya. Iya, kita harus tahu itu. Jadi sebelum anak tahu, kalau bisa kita harus tahu dulu. Kita harus lebih pinter dulu. Iya. Nah, caranya memang itu tadi, memperkaya diri dengan berbagai hal yang harus kita siapkan untuk diri kita dan untuk anak kita. Itu sih yang utama. Never ending learning itu tadi. Sepakat. Jadi memang sebagai orang tua kita harus terus update ya Bun ya, baik dari sisi akademik kita juga sebenarnya non akademik dan life skill ya Bun ya. Nah, tantangan memang sekarang ini lebih berat ya Bun ya, karena apa yang tadi disampaikan Bu Bun, pengasuhan zaman dulu dengan sekarang pun berbeda. Bagaimana kita juga berkomunikasi dengan beda. Nah, menurut Bu Bun nih, khususnya nih sebagai ibu diaspora nih, tantangan yang dihadapi apa Bun selain diaspora dan juga perkembangan yang sekarang gimana? Kalau tentang sebagai diaspora ya Mbak, kalau sebagai diaspora mungkin yang banyak biasa disampaikan sama ibu-ibu diaspora itu mungkin sepertinya support system ya, support system yang kita punya di Indonesia mungkin kita punya kakek neneknya
Itu? kita punya tetangga yang luar biasa membantu. Contohnya kita juga punya yang membantu di rumah untuk beres-beres ya, untuk mengasuh Iya. anak dan sebagainya. Jadi sebenarnya support system itu sih tantangan yang paling besar. Tapi saya yakin walaupun kita tinggal tidak di Indonesia, sebenarnya support system itu kita bisa dapat dari mana aja. Iya. Yang pertama tentu suami. Hmm. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita dan suami itu sebagai dan memperlakukan suami itu juga sebagai support system utama dulu nih. Kita Berarti harus sadar. sebagai main person juga sih Iya, sebenarnya ya iya. dalam pengasuhan ya. Betul, karena kita harus sadar juga bahwa memang peran ayah itu sangat luar biasa di rumah. Iya, betul kan ya, Mbak? Em, peran dia sebagai suami dan peran dia sebagai ayah dari anak-anak kita kan seperti itu. Jadi memang dari situ sih dan mencari komunitas-komunitas yang mendukung kita sebagai dalam menjalani hari-hari sebagai ibu, sebagai istri, itu menurut saya hal yang sangat penting. Jadi tantangannya sebenarnya lebih ke situ, tapi saya yakin sebenarnya ibu-ibu diaspora ini menurut saya tuh ibu-ibu superwoman gitu loh, Mbak. Sebenarnya Iya. bisa mengerjakan apa aja. Punya apa mentalitinya tuh yang strong, yang kuat gitu ya. Tapi bukan berarti mengecilkan yang di Indonesia, Betul, bukan. betul. Cuma memang karena lingkungannya berbeda, budaya berbeda, Ya. bahkan makanan pun berbeda. Keadaan yang mengharuskan memang jadi Iya. survive ya, harus Iya. survive ya. Betul betul. Jadi surviving skill itu kayaknya Iya, lebih tinggi betul, gitu. sepakat. Oke, nah itu kan tadi kondisi Bubun dalam mengasuh anak Mm-mm. sebagai diaspora. Betul. Tantangannya apa nih, Bun? Nah, Bun, sebagai ibu rantau nih, kita diaspora, ada nggak sih tantangan-tantangan atau apa sih yang Bubun lakukan ke Ananda untuk tetap mengenalkan cinta tanah air, tapi juga bisa menempatkan diri di negeri orang? Silakan, Bun. Sebenarnya tantangan yang paling utama, walaupun kita ini negara serumpun ya Mbak, Malaysia Betul, Indonesia, tapi serumpun ya. memang sebenarnya tantangan utama yang pertama tuh menurut saya itu tetap di bahasa. Walaupun tadi itu dia bahasa mirip-mirip, tapi tetap sebenarnya ada perbedaan di sana dan di sini. Ya, kadang maknanya beda ya. Betul, jadi memang walaupun di sini memang banyak menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Melayu, tapi bagaimanapun juga kami tetap harus bisa mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi memang di awal-awal kehidupan anak saya itu memang lebih banyak saya ajarkan bahasa Inggris karena tujuannya untuk bisa memudahkan dia aja untuk nanti masuk ke dunia persekolahan. Adaptasi. Iya, untuk adaptasi dengan pendidikan yang ada di sini. Tapi pada akhirnya kan kami sadar ya bahwa sebenarnya bahasa Indonesia itu bahasa ayah dan ibunya memang nggak akan bisa lepas. Nggak bisa hilang. Jadi iya, jadi memang akhirnya memang akan kita harus kerjain nih PR ini untuk mengenalkan dia dengan negara asalnya Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari di rumah saat ini gitu. Sebenarnya pertama banget tuh dari bahasa. Yang kedua mungkin terdengar lucu dan unik, tapi sebenarnya ini menarik menurut saya gitu ya. Dari makanan. Makanan itu juga sesuatu yang penting banget untuk dikenalkan ke anak-anak karena terkesan sederhana biasa, tapi mengenalkan makanan Indonesia ke anak itu ada salah satu hal yang menarik menurut saya. Iya, karena Mereka jadi beragam ya. Iya, mereka jadi tahu akar rootnya itu di mana ya. Karena memang saya ada darah Minang, jadi ketika mengenalkan pertama kali nasi Padang tuh semangat banget dan dia pun happy banget dengan itu. Ini menarik nih, berarti mengenalkan makanan Minangnya ada di sini. Di sini. Iya, di sini. Oke. Udah banyak kayak Iya, restoran Minang di sini. Terus yang ketiga sebenarnya juga mudik ya. Mudik itu salah satu hal yang penting juga untuk dilakukan. Kita mengajak anak kita pulang ke kampung halaman ayah dan ibunya, melihat apa yang terjadi di Indonesia, seperti apa, melihat lingkungan di Indonesia bagaimana, orang-orangnya seperti apa gitu. Bahkan ada satu cerita menarik Mbak. Jadi waktu itu pernah saya mudik suatu hari, kalau nggak salah sekitar setelah COVID gitu ya, mudik ke Indonesia. Terus karena kan hospitality orang Indonesia itu luar biasa ya Mbak. Beda Iya, itu luar biasa, beda banget sama di sini. Iya, Jadi memang vibes yang anak saya dapatkan dan kami dapatkan dari hospitality orang Indonesia, bahkan maaf dari satpam salah satu minimarket aja gitu bisa dengan halo ibu, terima kasih ibu, apa satpam dari bank juga contoh seperti itu ya, beda banget sama hospitality yang di sini. Dan itu kan budaya ya, budaya yang saya kenalkan ke anak saya tentang Indonesia itu seperti ini loh, orang-orangnya seperti ini, lingkungannya seperti ini. Jadi memang mudik itu sebenarnya salah satu sarana yang baik dan mudah sebenarnya untuk kita bisa mengenalkan tanah airnya ke mereka. Karena langsung ke tempatnya Iya, ya. langsung Dan melihat. biasanya anak-anak kalau misalnya kita bawa langsung ke suatu tempat, apalagi tempat baru, mereka kan excited ya. Jadi kayak banyak nanya dan dari situ kita bisa mengenalkan langsung nih keberagaman Indonesia. Nah, kalau tentang keberagaman Indonesia nih Bun, sekarang, karena kan dari lahir di sini ya Bun, sejauh apa Ananda mengetahui nih tentang Indonesia nih? Menarik nih. Iya,
Sebenarnya gini Mbak, karena saya punya background penulis buku Heeh. anak, jadi salah satu tujuan saya menulis buku tuh sebenarnya adalah supaya buku saya itu bisa dibaca sama anak saya, karena anak saya tuh suka banget baca buku. Mm-mm. Jadi satu hari memang saya berpikir kayaknya harus ada satu buku yang bisa dibaca sama anak saya yang berisi tentang keberagaman Oke, Indonesia. Jadi menarik nih. ya, jadi ada salah satu buku yang saya tulis, judulnya Yuk Berkeliling Indonesia. Ini ya. Ya, di situ ada. Oke. Jadi situ tujuannya itu memang untuk mengenalkan semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi budaya seperti apa, Oh, terus makanannya menarik. apa aja, tempat-tempat menariknya, terus juga ada tariannya seperti apa gitu. Tujuannya supaya Sampai bisa, tarian juga lagi ya. iya, supaya Keren, mereka keren. bisa jalan-jalan. Anak saya bisa jalan-jalan sampai ke Papua tapi dari buku ini. Oke. Wah, ini menarik nih. Dari buku yang Bubun bikin Iya. ini, berarti kan ini kan buku anak ya, Maaf Iya. ya. Nah, buku anak ini berkeliling Indonesia ceritanya. Berarti ini perlu riset juga kan sebelumnya nih. Penasaran nih, risetnya beneran ada nih. Belum sampai mendapat semuanya, tapi kan sekarang karena banyak informasi yang Iya, bisa kita sudah dapat dari banyak. mana, tapi memang untuk memilih mana yang cocok, mana yang sesuai untuk dimasukkan, dan gimana caranya supaya memilih memilih item-item yang kira-kira akan menarik nih buat anak. Nah, Iya. di situ tantangannya sih sebenarnya. Kebetulan saya udah punya bukunya dan Hmm. saya udah baca, tapi memang jadi ada rasa Kangen nggak penasaran sih? juga. Satu penasaran, dua emang ya kita jadinya pengen. Ketika orang lain mau keluar negeri kemana-mana, kita jadi kayak, nak ini ada loh kota ini di negara kita gitu. Jadi anak-anak pun juga suka gitu. Oh Betul. ternyata ada ya. Di situ dilanjutkan browsing dan landscape-nya kan juga bagus-bagus ya Bun Betul, ya. betul. Nah tentang kecintaan Bubun menulis nih, apakah juga diturunkan atau mungkin Anda terinfluence? Iya Mbak, alhamdulillah. Eh, Awalnya nggak menyangka sebenarnya. Cuma memang pada awalnya itu kecintaan dia menulis itu sebenarnya dimulai dari kecintaan membaca dulu. Jadi memang kebetulan Ananda itu saya mulai bacakan buku sejak dia umur 6 bulan. Jadi di umur 6 bulan itu karena saya suka buku ya. Jadi di rumah memang Baca ya. banyak buku, nah terus dan memang spesifik. Terus sebenarnya saya cuma mau ngajarin, bukan mau ngajarin, saya cuma mau membacakan saja. Mengenalkan juga ya. Iya, Ya, dengan yang membacakan, ketat gitu. iya betul, membacakan saja. Terus ternyata dari situ berkembang, ternyata Ananda tuh sangat suka sekali gitu membaca. Oke. Dan memang banyak yang menyampaikan ketika orang suka membaca, nanti pada akhirnya dia tuh akan suka nulis. Suka nulis juga. Iya, dan itu jadinya. terbukti juga dari anak saya, anak perempuan saya itu. Jadi memang alhamdulillah dia suka sekali menulis. Saat ini bahkan sedang mengerjakan salah satu novel yang dia lagi tulis. Novel Ya. Dan kalau tidak salah ketika dia kelas 1 atau kelas 2 SD sudah menerbitkan buku juga. Cuma memang bukunya berbahasa Inggris. Karena memang pada saat itu dia lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris dalam bentuk tulisan gitu. Kan kalau tadi kan Bubun menulis dalam bahasa Indonesia karena juga sekaligus untuk mengenalkan bahasa Betul. juga, selain juga itu mengenalkan tentang apa yang ada di negara kita, keberagaman. Sedangkan kalau anak otomatis akan yang lebih mudah ditulis dengan bahasa yang sehari-harinya Ananda gitu ya. Menurut saya, buku Bubun ini termasuk media pendidikan juga loh, Bung. Maksudnya mengenalkan ke anak-anak Bubun khususnya. Nah, dari buku-buku ini kan sebenarnya ada buku anak dan juga Bubun menulis tentang buku dewasa juga nggak? Betul, saya ada juga menulis buku dengan tema parenting. Oke, berarti nggak jauh dari pendidikan sebenarnya. Sebenarnya nggak jauh. Iya betul. Berarti nggak jauh dari dunia pendidikan. Apa sih yang mendasari Bubun sampai menulis buku dan ternyata sudah beranak pinak nih Bu ya? Silakan Bu. Sebenarnya mungkin kalau ditarik ke belakang lagi dari kecintaan menulisnya sebenarnya sudah sejak dari SMA. Jadi memang dari SMA, dari kecil suka baca, terus SMA kecintaan menulisnya muncul. Lalu masuk ke zaman kuliah, waktu itu karena masih zaman kuliah gitu, Masih nulis ya? Iya, dan udah mulai ngeblog waktu itu Mbak. Jadi Itu ya, udah mulai ada blog ya. blog udah mulai muncul, jadi nulisnya di situ. Lalu karena apa namanya kerja, lalu menikah, lalu punya anak, sempat memang hilang semua itu. Cuman suatu saat itu kayaknya ketika anak sudah agak sedikit besar, itu saya merasa kayak saya perlu satu wadah yang saya perlukan untuk merilis apa yang ada di hati dan pikiran saya. Jadi tempat curhat juga. Jadi tempat curhat juga. Dan salah satunya ternyata dengan menulis. Karena pada saat itu adalah masa-masa di mana saya masih berdampingi anak saya. Waktu itu rasanya umurnya masih 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Di umur-umur itu, jadi memang tema-tema yang diangkat seputar parenting. Oke. Karena balik ke awal tadi ya Mbak,
ketika kita juga sepakat bahwa sebagai orang tua kita harus terus belajar. Jadi selama masa itu saya belajar, dan ketika saya sudah selama dalam proses belajar, sepertinya saya memang perlu perlu apa ya media untuk mengeluarkan apa yang sudah saya pelajari I itu dalam bentuk see. tulisan. Salah satu media untuk sharing juga jadinya ya Bun Betul, ya. betul untuk sharing tentang apa yang sudah saya pelajari, apa yang saya alami, Hmm. kesalahan saya ada di mana gitu kan ya. Jadi dari situ muncullah di awal memang muncullah tema buku dan tulisan dengan tema-tema parenting. Oke. Seiring berjalannya waktu anak semakin besar. Iya. Anak semakin besar, balik lagi. Kalau kita menulis itu Mbak, memang menulis itu harus harus dari hati. Menulis itu memang sesuatu harus menulis yang dekat dengan kita. Passion kita juga Iya, gitu ya iya. jadinya ya yang Dan paling isu-isu yang diangkat biasanya dekat dengan kita. Salah satunya itu. Apa yang dekat dengan saya pada saat itu ketika melihat anak saya tuh seneng banget baca buku. baca buku. Jadi saya punya keinginan, kayaknya saya pengen deh nulis buku yang bisa dibaca sama anak saya. Oke. Qadarullah-nya diajak teman untuk ikut project nulis, lalu mulai menyelami baru saat itu sekitar tahun 2017 kalau tidak salah 2019 udah mulai nulis udah mulai intens belajar untuk nulis buku anak cerita anak, dan itu luar biasa ya Mbak, ternyata menulis untuk anak itu tidak semudah yang saya pikirkan. Oke. Saya pikir sama seperti menulis novel atau menulis Iya, non-fiksi blog yang curhat gitu biasa ternyata enggak ya. ternyata memang menulis untuk anak itu adalah salah satu teknik penulisan yang paling tinggi dan paling sulit. Oke. Menarik nih, baru Iya, tahu nih Kak iya. Bun. Kenapa? Karena ternyata kita dalam memilih kata-kata, memilih susunan kalimat, penempatan kalimat, itu ternyata harus dipikirkan betul-betul supaya kita bisa menyampaikan pesan kita itu dengan baik kepada anak. Apalagi Terasa lebih sederhana berarti betul, maksudnya mudah betul, diterima anak. Oh, make betul. sense banget sih. Apalagi kalau dengan tema-tema yang secara substansial mungkin sulit ataupun berat untuk mereka pahami gitu kan. Kayak ini sih cerita sains, mungkin nggak semudah itu Iya. kita bisa menjelaskan supaya mereka pahami gimana nih caranya. Jadi kita harus memilih dengan betul-betul supaya mereka bisa memahami itu gitu. Nah, challenge itu muncul ya Mbak, mungkin karena perlu challenge, perlu tantangan juga, sehingga ketika diberikan tantangan ini kayak terpanggil, kayaknya saya harus bisa nih. Jadi sebenarnya bermula dari situ, gimana sampai akhirnya sekarang sudah ada hampir 7 buku solo dan juga lebih dari 20 buku antologi yang ditulis bareng sama teman-teman. Jadinya Gitu. terus belajar juga ya Bun ya Betul. untuk diri sendiri walaupun tadi awalnya untuk supaya anaknya bisa baca nih Iya. buku hasil karya tapi Iya. ternyata buat belajar. Tapi sebenarnya ya Bun kalau boleh saya bicara jadi ketika Bun belajar anak pun melihat ketika orang tua tidak selesai gitu, tidak selesai belajar dan terus belajar maksudnya, anak pun juga terinfluensi biasanya gitu. Children see children do, Mbak. Betul, Ya kan? ya betul sekali. Bun, penasaran deh. Ini kan anaknya juga tadi kalau sempat di sebelumnya kan juga Bun bilang bahwa anak juga terinfluence menulis. Ada nggak nih kolaborasinya kira-kira? Nah, sebenarnya ini kan idenya bagus banget ya, idenya Mbak Hilda. Kolaborasi kayaknya bisa dipikirkan ya, karena kebetulan anak saya pun sekarang selain sedang suka-sukanya menulis, dia pun juga sekarang lagi suka-suka banget dengan ilustrasi, dengan menggambar. Dari situ gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke di awal tadi gimana kita bisa support anak untuk apa mengikuti passion dia gitu ya dari situ. Bisa jadi ide yang menarik Mbak Hilda. Berarti ini sebenarnya kalau misalnya, oh ini bisa nih kolaborasi antara ibu dan anak. Karena kan sebenarnya kalau baca buku nih Bun, yang terpikir oleh saya ketika ada gambar dan tulisan adalah komik. Pas Iya, baca iya. komik ya, mau bicara Masih kali ya. Jadi anak saya justru Bisa sekarang baca dengan ya, karena justru sekarang anak saya itu lagi di fase itu tuh. Di awal-awal mungkin memang bacanya picture book seperti anak-anak seumurannya pada saat itu di bawah 7 tahun masih baca picture book. Makin tinggi, makin bertambah umurnya, makanya bukunya pun akan semakin lebih tebal. Jadi udah mulai pakai pattern book, novel-novel pendek untuk anak-anak umur 8 sampai 9 tahun. Sekarang uniknya malah dia lagi suka banget baca manga, baca komik. Jadi yang sekarang justru malah ke arah sana gitu. Jadi memang tren anak-anak tuh ternyata sama kayak ibunya dia ya. Kurang lebih sama sebenarnya. Juga terpapar oleh. Iya. Karena terpapar ibunya juga sepertinya ya. Ini ada kata koleksi kita dulu masih ada mungkin ini ya, Bun ya. Iya. Bisa jadi sih Mbak. Kita tunggu ya Bun ya, Bubun dan Ananda untuk berkolaborasi menghasilkan buku. Kakak ditunggu ya komiknya. Tunggu banget. Oh ya Bun, tadi berkaitan dengan terinfluence nih anak nih.
Menurut Bubun nih, kalau dari sisi Bubun sendiri bagaimana? Apakah Bubun termasuk yang harus akademis atau kalau bisa dua-duanya deh? Atau misalnya kalau bisa jurusannya ini deh Kak, atau Bubun termasuk yang membebaskan sesuai passionnya? Silakan. Wah, menarik sekali. Ini bisa panjang Iya. sebenarnya kalau ini. Cuman em, saya dan suami seperti dibilang di awal tadi harus punya visi yang sama. Jadi Betul. visi kami adalah memang kami itu ingin Ananda itu jadi anak yang secara utuh, as a wholesome gitu. Jadi dia Penting. iya. Menurut kami akademik penting, tapi di atas akademik itu menurut kami yang paling penting itu pertama adab dulu, adab dan karakter dia terlebih dahulu gitu. Jadi rasanya percuma kalau akademik, bukan mengesampingkan akademik, cuma rasanya percuma kalau anak pintar tapi tidak punya adab, Ada, betul. karakternya tidak baik, adab apa namanya dengan orang tua tidak baik, dengan guru apalagi gitu kan. Jadi menurut kami itu yang pertama itu. Jadi setiap kali istilahnya bagi rapot di sekolah, biasanya hal pertama yang akan kami tanyakan itu ini anak kami adab di sekolah bagaimana? Oke. Dengan guru bagaimana, dengan teman bagaimana, itu dulu. Tapi akademik juga tentu penting untuk membantu dia bisa memberikan bekal-bekal untuk masa depan dia nanti. Kita nggak bisa pungkiri Mbak, akademik memang kita tetap harus push untuk dia bisa mencapai apa namanya maksimumnya dia seperti Iya. apa. Bertanggung jawab ya Iya. dengan ini ya. Mungkin Mbak Ira pernah dengar kali ya, meninggikan gunung meratakan lembah. Jadi gimana kita bisa meninggikan gunung anak itu gitu. Ketika kita sudah tahu, mungkin anak kita akademiknya di batas ini, ya sudah kita sampai situ saja. Ketika mungkin ada beberapa mata pelajaran yang dirasa mungkin anak kita cuma bisa segini, ya sudah memang segitu saja. Nah, lalu tapi bukan kita berhenti di situ saja. Kita harus lihat tadi secara keseluruhan. Mungkin dia ada nilai-nilai lain selain akademik yang bisa kita tajamkan lagi, yang kita bisa tinggikan tadi gunungnya itu. Banyak kan sebenarnya sekarang yang bisa kita kenalkan ke anak-anak, mulai dari olahraga, seni, dan public speaking gitu mungkin ya. Banyak banyak yang bisa kita kenalkan. Tapi memang kuncinya itu juga kita harus kenalkan ke mereka supaya mereka tahu. Nah, ada loh dunia di luar akademik yang besar sekali kolamnya yang kamu bisa masuki, yang kamu bisa coba. Tapi kita harus berikan opsi-opsi itu sih ke mereka. Dan itu selalu kami diskusikan sama Ananda itu bahwa sebenarnya kan dan ini sering banget diskusi hampir setiap hari Ada tentang ini ada diskusi iya benar-benar karena memang kami bukan tipe yang harus nge-push akademik harus A semua contohnya gitu, tapi yang paling utama itu tadi ada dan dia harus kenal hal-hal lain di luar akademik untuk menyokong dia nanti ke depannya. Sepakat Bun. Ya kan ya? Sepakat. Kurang lebih sama ya? Betul, sepakat. Dan saya rasa orang tua masa kini pun juga apa ya, banyak sekarang orang tua yang sudah open minded juga, sudah, dan saya rasa relate lah apa yang diobrolin Bubun tadi itu sekarang tidak hanya dengan akademik, non akademik pun juga perlu kita sokong. Banyak kok orang-orang berprestasi yang non akademis juga. Bahkan saya rasa life skill pun itu kita dapat di rumah ya, sebagai fondasi utama itu kan di rumah nih. Sebatas seperti kemampuan yang sederhana nih, menyetrika, mencuci piring gitu kan. Kadang-kadang ketika akademiknya oke kita dorong terus, kita pupuk terus, tapi ternyata kita lupa nih dengan life skill ketika mereka nanti misalnya dia kuliah di luar atau sekolah di luar, tapi life skillnya belum mumpuni, itu kan jadi struggle sendiri untuk anak gitu. Jadi saya rasa untuk life skill ini pun juga perlu kita ajarin ya Bun ya di rumah gitu kan. Sangat relate lah dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya diaspora. Nah, betul. Baru mau masuk. Itu. Diaspora itu penting ya. Manajemen rumah tangga itu sebenarnya satu hal yang menarik gitu dan anak-anak harus paham itu gitu. Iya, betul sekali. Dan ngomong-ngomong tentang manajemen nih Bun, tadi kan life skill, manajemen, dan anak-anak kita zaman dulu nih Bun, kalau kita zaman dulu nih Bun, kita itu kan seringkali memang dibekali untuk jajan nih. Benar. Anak-anak sekarang, nah ini sama nih dengan viewer semua ya, apakah anak-anaknya sekarang di sekolah masih jajan? Apakah di kantin ada untuk media kita untuk memberikan pengalaman anak untuk apa ya, menggunakan uang, ataukah sudah catering? Nah ini nih Bun, sebagai co-founder dari kampus keuangan keluarga nih Bun, saya juga pengen tahu nih Bun, gimana ya kita untuk mengenalkan anak-anak tentang memanage keuangan, karena kan
ya itu kurang terpapar sih menurutku dibanding kita dulu ya Bun ya. Betul, Oke, betul. silakan. Kalau zaman kita dulu itu kan kita dikasih uang sama orang tua terus bisa jajan ke emak-emak gitu ya. Ada warung gitu yang kita bisa jajan gitu. Jadi anak sekarang memang kayaknya tidak semudah itu apa namanya akses untuk mereka mendapatkan pengalaman itu gitu. Tapi memang walaupun aksesnya terbatas, tapi sebagai orang tua kita tetap harus punya kurikulum Iya, untuk betul. bisa Untuk mengenalkan, iya memfasilitasi itu ya, betul. betul, untuk mengenalkan mereka tentang itu dia literasi keuangan tadi itu. Sebenarnya terdengar klise Mbak, tapi nggak bisa kita pungkiri kalau memang misalnya ngomongin soal literasi keuangan basic ke anak-anak tuh yang pertama kita ajarkan itu memang tentang savings dulu atau Oke, menabung. betul. Dari dulu juga kita juga diajarkan menabung kan, walaupun ada istilah menabung pangkal kaya, tapi sebenarnya saya kurang sepakat sama Oke, itu. sekarang nih Bun, kalau Iya, menabung jadi iya karena kalau hanya menabung saja lalu uangnya untuk apa? Iya. Iya, jadi kita harus sebenarnya mengajarkan ke anak itu lebih dari itu, lebih dari sekedar menabung. Kita sudah mulai harus mengajarkan kalau menabung itu harus ada tujuannya. Nanti ada Iya, tujuannya. ada tujuannya. Itu nggak bisa kita pungkiri. Karena apa yang terjadi, apa yang kami hadapi di kampus keuangan keluarga dan juga mungkin teman-teman sekitar, generasi kita itu kebanyakan memang kayak merasa ada lubangnya di situ. Ketika mereka sudah punya uang banyak, terus nggak tahu kemana uangnya, karena nggak terlihat hilang gitu aja, karena nggak punya tujuannya dari uang yang dikumpulkan itu. Jadi nggak terasa apa-apa gitu jadinya. Mau jadi apa nih uangnya nih? Iya, Nah, nah itu yang sebenarnya jadi sedikit eye opener buat kita bahwa sebenarnya mengajarkan anak literasi keuangan itu tidak hanya soal menabung, menyisihkan uang jajan saja, tapi sebenarnya mengajak mereka untuk belajar membuat tujuan keuangan. Sederhana aja, mungkin kayak anak saya sukanya mungkin beli buku. Beli buku kan lumayan harganya di sini sekitar 15 sampai 20 ringgit gitu. Jadi dia bisa menyisihkan uangnya, nanti ketika uangnya sudah terkumpul, nanti akhir bulan dia mau beli buku yang itu. Oke. Jadi memang ada tujuan. Apa yang mau dituju nih ya? Iya, Oke. atau mungkin buat sekedar hal-hal sederhana dan menyenangkan buat dia. Misalnya pengen beli es krim yang mahal, contohnya kan bisa juga ya. Nabung dulu ya. Iya, dia mau memberikan kayak self reward gitu loh, pleasure gitu kan ya buat dia. Ya menurut saya sih nggak ada masalah itu, nggak harus barang-barang ataupun yang mahal gitu. Sesederhana pengen beli es krim aja dan dia berusaha untuk menabung itu pasti tuh dan membelinya dengan uang sendiri itu pasti rasanya Ada beda rasa deh. kepuasan tersendiri ya, Jadi gitu. sebenarnya mengajarkan anak balik lagi tidak hanya menabung, tapi juga harus mengajak mereka untuk bisa membangun, untuk bisa membuat sebuah tujuan keuangan dari apa yang ditabungnya dia itu. I see. Buat kita juga sih sebenarnya ya. Benar sih Bun. Tujuan Sebenarnya keuangan. sambil ini juga ya, kita sendiri juga belajar ya, karena kebetulan saya juga pernah belajar dengan Bubun dan Kak Kiki gitu kan. Jadi kayak semakin melek aja tentang literasi keuangan yang, oh ternyata betul ya sampai di usia 10 tahun kalau nggak salah saat itu kakak kayak, oh iya ya, saya kok nggak pernah ngasih uang saku ternyata gitu kan. Baru kerasa ya Baru Mbak. kerasa, dan ketika dia dapat uang besar misalnya dari hari raya Iya, misalnya gitu betul. kayak langsung mau buat beli ini itu karena nggak pernah pegang uang. Betul. Jadi ngelihat apalagi kita COVID lama kan, Iya. kayak ada uang banyak. Jadi kayak oh iya ya, untungnya udah belajar waktu Iya. itu kan. Jadi kayak nah itu tuh ada tujuannya loh, dan kita tuh juga punya 3 ya nggak usah ya, saving, spending sama caring gitu kan. Jadi kayak sambil belajar. Nah, masih tentang literasi keuangan nih Bun, berkaitan dengan pendidikan juga gitu. Nggak jauh-jauh memang ya, di Indonesia dan di Malaysia atau di negara manapun selalu ada inflasi ya Bun Betul, ya. betul. Ini yang terkadang kita lupa dari pendidikan anak. Jadi tidak hanya sekedar mendidik, mendampingi, tapi juga menyiapkan investasi untuk keuangan kita. Nah, Bun, apa sih yang perlu orang tua atau mungkin ada tips dari Bubun untuk kita parents untuk menyiapkan nih? Karena kan ini untuk masa depan nih, pendidikan tidak hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Apalagi saya misalnya anaknya 3 gitu kan, jadi tidak hanya dari yang anak pertama aja nih, bahkan sampai anak terakhir saya harus punya perencanaan keuangan. Gimana Bun, silahkan. Nah, jadi salah satu yang utama, contohnya di keluarga kami ya, salah satu tujuan keuangan utama itu adalah dana pendidikan. Oke. Dana pendidikan anak. Itu menurut saya juga jadi salah satu hal yang penting sebagai orang tua untuk siapkan. Benar kata Mbak Hilda, kita nggak hanya siapkan dari segi persiapan orang tuanya, tapi kita juga harus menyiapkan dari segi keuangannya. Karena kita nggak bisa pungkiri ya Mbak, dana pendidikan itu setiap tahun tuh semakin meningkat. Berapa inflasi Terasa lagi? ya. Mungkin sekitar 10-15% ada kali ya. Iya. Kan semua tergantung dengan Betul. ya tergantung dengan sekolah masing-masing yang dituju. Tapi bagaimanapun juga yang namanya dana pendidikan harus dipersiapkan. Oke. Yang pertama kita harus tahu dulu nih
kita mau masukin anaknya di umur berapa sekolah. Oke. Misalnya Ini masuk apa nih? SD, TK? contohnya mungkin SD kali ya, Oke, lebih oke. muda ya. SD kan sekitar umur 6 7 7 tahun tahun. ya. 7 tahun bisa kita pikirkan, oke berarti nanti anak saya di umur 7 tahun akan masuk sekolah. Lalu kita cari dulu sekolahnya mau yang mana Mbak? Apakah Oke. sekolah A, sekolah B, sekolah Sekolah C? C. Karena itu dia tadi dananya itu akan berbeda-beda, uang pangkalnya berbeda, uang bulanannya berbeda, mungkin biaya seragam, biaya buku juga akan berbeda di sana gitu kan. Jadi itu juga harus kita pikirkan sebenarnya matang-matang yang mana yang sesuai dengan kantong kita. Betul. Gitu ya. Nggak bisa kita pungkiri memang akan Iya. balik ke situ ya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita memaksakan anak kita harus masuk ke sekolah yang luar biasa ini, tapi jangan jangan sampai nanti jadinya malah SMP-nya keteteran, SMA-nya keteteran, ataupun kuliahnya pun bakal keteteran. Jadi sebenarnya menyiapkan dana pendidikan itu sebenarnya sebaiknya difikirkan dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Jadi sudah harus Berarti punya gambaran. jangka pendek dan panjang lah ya, Bun Betul, ya. sebaiknya tuh punya range yang seperti itu. Jadi paham gitu, tahu kira-kira nanti yang dikumpulkan akan segini. Lalu setelah itu baru mulai dihitung. Itu dia tadi balik ke yang kita bincangkan barusan Mbak tentang inflasi. Oke. Jangan sampai kita salah hitung. Oke. Kita tidak menghitung inflasi. Karena kita sekarang mungkin umurnya baru 2 tahun, berarti mungkin umur 7 tahun dia akan masuk SD, berarti 5 tahun lagi masuk SD. Dan kita harus pikirkan ada inflasi di sana. Kan sayang ya, kasihan ya Mbak. Betul, Kalau betul. misalnya kita sudah suka sama sekolahnya, sudah cocok sama sekolahnya, menurut kita mampu kok Iya, untuk saat itu ya. iya, ternyata setelah dihitung ada Inflasi. inflasi, ternyata ada yang miss di sana sehingga anak kita jadi tidak bisa sekolah di sana atau bagaimana itu kan jadi lebih kasihan ya. Jadi memang harus difikirkan baik-baik soal itu, dan juga pesan saya gunakan juga instrumen investasi yang syariah Oke. untuk ini. Semoga insya Allah kan jadi berkah ya untuk kita, untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Berarti ini memang ada instrumen yang berbeda ya Bun antara jangka pendek dan jangka panjang Betul, kan betul. ya. Ada banyak sebenarnya instrumen yang bisa dipakai. Cuman pesan saya memang yang Ya, syariah itu tadi ya. aja ya. Oke, karena kan untuk pendidikan anak, untuk makan anak gitu kan, insya Allah kita carikan yang best. Iya, Karena kan ini betul. jangka panjang nih, bahkan Betul. turun temurun gitu kan. Jadi insya Allah kita carikan yang syariah. Nah, Bun, ini tentang literasi keuangan tadi sudah. Nah, kira-kira Bun, ini kan kita kan digital sekarang nih Bun, nih, sangat luas gitu kan. Cepat banget berkembangnya, kemudian anak juga mudah mengakses. Bahkan sekarang kalau keuangan pun anak-anak pun udah pakai kayak kalau di sini ya boleh sebutannya nggak sih kayak Touch and Go Iya, kayak iya, gitu. iya. Nah, ada nggak sih Bun kira-kira instrumen yang bisa kita kenalkan ke anak gitu? Yang kira-kira usia berapa kita bisa kenalkan anak itu? Sebenarnya kan uang juga instrumen menurut saya ya Mbak. Dari uang kertas dan uang koin juga sebenarnya instrumen menurut saya. Jadi sudah bisa dikenalkan dari awal. Jadi memang mengenalkannya itu sesuai dengan range umurnya saja. Cuman memang kalau bisa dibilang kan karena kami itu mungkin bisa dibilang kayak emas kali ya. Iya kan? Generasi Iya emas. ya, generasi emas ya. Iya, Bener. Generasi emas ya. Jadi mungkin ketika anakku di umur sekarang ini memang udah mulai bisa dikenalkan. Kalau misalnya kayak tadi Mbak Ida ada cerita soal dikasih uang apa namanya, uang hari raya gitu, dan menariknya kadang anak-anak ini Mbak, kayak anak saya juga, itu kadang mereka tuh nggak tahu mau beli apa, gitu kan. Jadi mereka tuh kadang-kadang bingung. Iya. Sudah diajarkan nanti buat tujuan keuangannya ya, gitu. Cuma kan begitu dapat uang banyak terus Iya. bingung nggak tahu kemana. Mungkin bisa baru mulai masuk tuh dikenalkan. Ada loh nak yang namanya emas, investasi emas mungkin bisa dipakai. Jadi salah satu cara untuk kamu supaya uang kamu nilainya tetap sama. Jadi mau tahun ini karena dipakainya nanti sama. Lalu mulailah menjelaskan waktu itu Bubun beli emas tahun segini harganya segini, tahun segini harganya segini, lumayan kan gitu. Jadi mengajarkan ini juga ya, jadi ada inflasinya kan soalnya. iya, ya. iya kan ada kenaikan kan di Iya. sana gitu dari segi harga per gramnya gitu. Jadi memang mungkin bisa diajarkan di situ. Menurut saya mungkin saat ini untuk anak-anak itu yang paling mudah untuk dikenalkan. Mungkin kalau untuk instrumen investasi yang lain mungkin agak sedikit sulit memahaminya. Kita aja kadang sulit ya Mbak, karena terlalu banyak instrumen sekarang yang muncul ya. Benar. Tapi mungkin lagi-lagi pesan saya itu satu, bisa
disampaikan juga ke anak-anak kalau memang misalnya kita nggak bisa lepas dari instrumen syariah itu tadi. Iya, betul. Nah, ini menarik nih, Bun. Jadi itu kan salah satu instrumennya emas. Tadi yang aku maksud adalah salah sebut instrumen. Harusnya nyebutnya adalah cara. Oh, cara. Cara membayarnya dan itu. Kenapa tadi saya ngobrol ini sedang kita membahas pendidikan? Karena, Bun, di era digital ini tuh anak-anak mudah sekali mengakses ya. Jadi ketika mereka sudah terpapar dengan smartphone, mereka tuh mudah sekali bahkan games juga membayar dari Iya, betul dari itu. handphone. Betul. Kenapa ini saya jadikan obrolan kita? Karena ya realitanya. Tadi kita ngobrolin anak masa depan dan realita. Realitanya kita sangat dekat dengan digital, di mana mudah sekali mengakses, membayar menggunakan apa ya mobile banking dan bahkan Touch and Go pun sekarang sudah bisa mereka akses gitu. Bahkan pesan makanan sendiri pun udah bisa Iya, gitu. betul. Jadi kalau dari Bubun, apakah sudah mengenalkan Anda itu atau mungkin ada tips untuk kita supaya apa ya? Kita lebih hati-hati juga nih. Kita harus lebih pintar kan kata Bun tadi. Gimana? Silakan Bun. Bener, nggak bisa dipungkiri ya Mbak, sekarang itu kami pun juga sudah mengenalkan, ya? iya, kami pun sudah mengenalkan uang apa ya bisa Digital, dibilang uang digital. digital ya. Seperti tadi Mbak Hilda sampaikan menggunakan satu aplikasi nanti kita masukkan uangnya di sana untuk mereka bisa pergunakan itu gitu. Nggak bisa dipungkiri memang harus kita ajarkan dan harus kita kenalkan. Sebenarnya menurut saya mau pakai uang kertas biasa ataupun mau pakai itu sebenarnya cara penggunaannya sama. Jadi mereka harus punya pagernya sendiri untuk menggunakan itu. Kita harus menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Terus juga yang menariknya juga satu Mbak, kalau misalnya dompet digital itu kan kita bisa lihat history ya. Ya, jadi kelihatan ya. Kelihatan ya. Mereka tuh ngapain aja itu kelihatan. Cuman kalau misalnya sudah melebar ke arah tadi membeli dari games dan sebagainya itu kan memang kami hadapi juga sebagai orang tua. Kami menghadapi itu. Evaluasi kan berarti kan kira Betul. Oh, jadi bahan obrolan juga ya. Bahan obrolan juga. Dan balik lagi sebenarnya ke awal sekali mengajarkan anak adab. Jadi ketika mereka mau membeli sesuatu misalnya kayak tadi itu online, itu pasti akan ketika kalau adabnya ada, kalau pasti dia akan tanya, Bubun, saya mau ini boleh nggak? Lalu diskusi, Bubun saya mau ini boleh nggak? Jadi sebenarnya kayak muter juga sih Mbak dari perbincangan kita ini pun terlihat ya sebenarnya muter ke situ juga, balik ke situ lagi. Jadi ketika mengajarkan ini tentang literasi keuangan pun kalau mereka sudah punya pakemnya sendiri, punya adabnya sendiri, insya Allah nanti akan menggunakan. Jadi memang balik ke awal lagi ke basic tadi kita mengajarkan anak itu seperti apa. Tapi memang zaman sekarang ya luar biasa ya. Memang tantangan di masa kini ya. Iya. Kemarin sempat ikut salah satu seminar parenting juga, tapi bukan untuk anak usia dini lagi nih, bukan remaja. gitu. Jadi ada obrolan dari berbagai ibu nih, kebetulan juga banyak kan di Indonesia gitu. Tantangan kita sekarang adalah menghadapi kesehatan mental anak. Iya, itu penting. Dengan tantangan digital sekarang, teknologi berkembang pesat, media sosial mudah diakses gitu. Jadi apakah ketika kita di usia anak kita sekarang bisa menghadapinya juga? Jadi ketika anak-anak sekarang masih bisa ngobrol dengan kita, masih bisa curhat dengan kita gitu, masih sehat mentalnya tuh kayaknya udah salah satu hal yang bisa kita syukuri sih Bun sekarang. Betul. Iya. Dan Mbak Hilda dapat poin itu karena Mbak Hilda ada keinginan untuk belajar itu Ya, kan. tadi never ending. Iya. Dan memang sebagai orang itu dia tadi Mbak kalau ngomongin kesehatan mental memang nggak bisa dipungkiri kalau menurut saya itu masalah komunikasi antara orang tua dengan anak itu jadi dasar utama, fondasi utama menjaga kesehatan mental anak. Ketika kita bisa jadi orang pertama yang ketika dia lari kesakitan, Dia sedih, jatuh gitu ya. senang, kita jadi orang pertama yang dia datang. Itu kan sebenarnya sedang membangun kesehatan mental yang baik untuk dia menurut saya ya. Mungkin Mbak Hilda bisa menambahkan kesehatan mental yang baik untuk dia, perkembangan kesehatan mental yang baik untuk dia gitu. Jadi untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak juga sebenarnya nggak mudah menurut saya. Ya, dan itu tidak bisa terjadi tiba-tiba ketika mereka remaja. Nggak bisa, emang harus nggak bisa Mbak. Jadi memang memupuknya dari kecil gitu. Jadi ketika orang tua menghadapi kenapa anak saya begini di masa-masa remajanya, ya mungkin memang ada miss kekurangan di awal-awal, tapi bukan berarti nggak bisa dibetulkan, tetap masih bisa dibetulkan kan ya Mbak sebenarnya. Nah, ini pertanyaan menarik dari Bubun gitu. Apakah Bubun termasuk orang yang minta maaf ke anak? Ini saya pernah lihat di podcast sebelumnya, saya lupa di mana, tapi kayak ini jadi menarik juga karena terkadang ada beberapa yang merasa untuk apa gitu, orang tua selalu benar gitu. Kalau Bubun sendiri gimana? Kayaknya aku termasuk yang kami bukan saya aja ya, kami termasuk orang yang sering sekali kayaknya minta maaf sama anaknya.
untuk baik hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Mmm, dan menariknya itu sebenarnya anak saya karena tipe yang suka bercerita, jadi ketika dia merasa atau dia itu terlihat dari mukanya gitu. Kelihatan Kelihatan, dari jadi kalau gesturnya. misalnya kita iya dari gesturnya, benar-benar. Jadi ketika ada satu hal yang mungkin yang kita lakukan dia kurang Kurang suka, nyaman gitu ya. iya, terlihat dari Langsung. mukanya dan memang, kata maaf itu kayaknya magic words Iya, Mbak, iya, menurut betul, saya ya. betul. Iya kan Mbak, benar ya? Iya, betul. Jadi soothing dia juga dan seperti kita tuh kayak memahami juga perasaan dia. Oh ya menurut dia tuh aku sedang tersakiti sekarang gitu. Tapi ketika kita datang meminta maaf, itu adalah satu hal yang menarik. Anak saya pernah ikut, kalau boleh cerita sedikit, anak saya pernah ikut salah satu camp di Indonesia. Terus dia tulis surat untuk orang tuanya. Jadi dia tulis begini, ketika ada satu konflik di keluarga kami, misalnya ada perdebatan antara dia dengan saya gitu, terus dia kadang suka tertidur dengan sedih gitu ya. Terus kadang-kadang malam-malam itu sebelum tidur saya akan datang dan mencium dan meminta maaf. Oh, dia sadar nggak tuh, Bun? Dia sadar. Ternyata Dan sadar. dia nulis itu. Dan dia sangat mensyukuri kejadian itu. Dia sangat happy sekali dengan apa yang saya lakukan gitu. Jadi kan sebenarnya saya kayak terharu juga. Memang tujuan saya memang supaya dia dengar. Karena gimana juga ya Mbak, namanya orang tua kita punya ego. Iya, betul. Kita manusia biasa. Kita manusia biasa. Yang kadang-kadang memang mungkin kita perlu waktu untuk turunkan dulu ego kita, lalu kita akan datang ke dia. Tapi gimana pun juga kita di sini orang dewasanya. Harus kita dong yang maju. Benar kan? Kita contoh soalnya. Iya. Jadi ketika saya membaca itu, oh Masya Allah, ternyata walaupun mungkin ini hal kecil yang saya lakukan untuk dia, tapi ternyata dia sangat menghargai dan mengapresiasi itu. Jadi sekarang jadi kayak rutin aja gitu melakukan itu. Seru ya, ini tadi jadi agak berkaca-kaca gitu. Iya, kamu berkaca-kaca Mbak. Kalau ngomongin anak gitu kan itu sangat ini ya, sangat kan kita sehari-harinya berhubungan dengan anak, terus apalagi kegiatan kayak gini, jadi kayak minta maaf ke anak tuh buat saya tuh juga sama kayak bubur, saya sepakat sih, relate sih. Jadi kayak kita perlu menunjukkan ke anak bahwa orang tua tuh boleh salah loh gitu, dan kita belajar. Jadi harapan kita sebagai orang tua kalau kita bisa salah, kita bisa belajar, harapannya anak juga melakukan hal yang sama gitu kan. Kalau boleh saya buat kesimpulan ya Bun ya, obrolan kita hari ini, memang fondasi yang paling penting adalah rumah, keluarga, sebagai fondasi pendidikan anak sebelum kita mengantarkannya ke sekolah atau ke pendidikan di luar rumah lah intinya gitu. Dengan perkembangan zaman yang sekarang, sangat penting juga untuk kita ngobrol ya Bun, seni berkomunikasi itu sangat penting. Walaupun teknologi berkembang pesat, tapi kalau tidak didampingi oleh kita yang hadir, kita mau mendengarkan, tadi seperti Bun, saya lihat sih saya dengar dari tadi tuh kalau Bun ngobrol tuh, mendapat kesimpulan bahwa memang Bubun hadir, Bubun memberi contoh, selain berbicara juga mendengar gitu. Jadi itu bisa dirasa oleh anak tanpa kita ngomong pun juga anak bisa merasakan. Jadi mau berkembangnya zaman seperti apapun, kalau kita memberikan contoh, kita mendampingi, kita memberikan perhatian, kita mendengar juga, ya insya Allah kita bisa mendampingi tumbuh kembang anak ya Bu ya, dan pendidikan anak. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan kita. Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya hadir di sini. Nah, sebelum saya mengakhiri, Bun, ini buku-buku ini nih, ini nih kayak rasanya pengen beli-beli. Kenapa? Karena kayak ini tuh kayak sebagai diaspora yang nggak bisa sering-sering mudik, ini anggap aja kayak jalan-jalan. Dan yang terbaru ini adalah tentang sains ya Bun ya. Jadi kayak ya udah ini belajar sains tapi dari cerita anak yang mudah diterima gitu kan. Ternyata tuh kita sehari-hari itu kayak ya sains aja. Kita bikin teh aja ada sainsnya kan kayak gitu kan. Jadi kayak di mana Bun bisa didapatkan? Bisa didapatkan di toko-toko buku di Indonesia ada, ataupun juga di toko kuning, toko oranye ya namanya di Indonesia sebutnya ya. Toko oranye dan hijau gitu ya. Oke. Bun, terima kasih banyak juga sudah memberikan ini ke Sanggar Belajar Aisyah Malaysia. PCIA sudah mengundang saya ya. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama Bun. Nah, Bun, kita juga punya program nih di BCA Malaysia. Kita punya Sanggar Belajar juga, dan kita juga mau mengajak viewer semua kalau ada kelapangan rezeki bisa menjadi orang tua asuh di Sanggar Belajar. Jadi nanti informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di Instagram. Baik, kita nantikan ya like, subscribe, dan juga komen kalau ada obrolan kita yang relate atau mau ngasih pandangan baru, mau nambahin deh Mbak gitu. Mau nambahin yang ini, boleh banget. Terima kasih semuanya. Saya Hilda dan juga Bu Bundian, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.